naik. Ya udahlah, emang kenapa juga? Besok gue tetap bangun pagi, tetap sekolah, tetap kerja, tetap jalani hidup seperti biasa kan. Angka di layar mungkin berubah, tapi buat sebagian orang aja. Yang penting kan hari ini bisa makan, masih bisa beraktivitas juga, dan masih bisa ngelanjutin hidup. Karena gak semua orang juga ngerasain dampaknya secara langsung. Mendingan kita beli makanan di situ yuk. Gue pengen beli makanan itu deh. Aku gak mau gue aja. Tapi di situ kreatifnya bagus, Bin. Mendingan kita makan aja di situ, gak apa-apa. Tapi tuh katanya itu gak enak, terus mahal juga, gak worth it. Lo liat deh, dolar sekarang naik jadi 18.000. Padahal kemarin terakhir gue liat 17.900. Pasti harga pangan lagi pada naik nih. Gue juga liat berita man, cuma kayak menurut gue kita kan masih tetap berjalan biasa aja, masih bisa jajan, kuliah, main, nongkrong, ya kan? Lah emang lu gak khawatir man? Jelas-jelas nih ya, kalau misal dolar naik, harga pangan ikutan naik, harga elektronik juga ikutan naik. Buat rakyat kecil kayak kita, apalagi buat gue pribadi sih, gue gak ngerasa terlalu pengaruh ya. Apalagi kan kita bukan pengguna tiap hari dolar. Itu buat diri lu sendiri man, tapi orang di luar sana gak seberuntung itu. Misalnya kayak UMKM yang bahan pangannya naik, kan mereka semua kan juga harus naikin harga juga untuk ngikutin bahan pangannya. Nih, coba lu pada baca deh komentar-komentar di berita ini nih. Banyak tuh yang ngeluh harga baku bakal naik, usahanya jadi seret. Coba gue liatin. Iya nih, ada yang nulis kayak gini ya. Doi bilang gak ada masalah, tapi masalah besar bagi kami yang di grassroots. Harga tahu tempe naik, produk olahan hewan naik, gula minyak goreng naik, obat naik, oli motor spare part naik. Dikira kemana-mana jalan kaki, nggak mau makan kah? Ada yang komen kayak gitu. Tapi ada yang komen bagus kok. Ya bagus lah, bang gue bisa kirim duit lebih banyak. Tuh, ada yang komen happy juga anjir. Iya, ada yang santai karena abangnya kerja di luar negeri. Nih, tapi coba lihat lagi deh. Kebanyakan justru cerita soal usaha yang kecil, terus kena dampak. Bahan baku impor naik, ongkos produksi naik, tapi pelanggan tuh nggak ngerti. Nah, makanya harga barang-barang di Indo itu juga naik, konsisten sama harga USD. Jadi pengeluaran makin besar buat value yang sama. Ya, yang bikin mirisnya tuh bahan baku impor ikut naik. Contohnya tuh kayak kedelai untuk tempe, terus gandum untuk mie instan, terus bahan-bahan buat HP ataupun komputer itu tuh ikut naik karena dolar naik. Nah, ini nih, ada lagi tuh yang komen, gak apa-apa semua naik, yang penting seimbang, gaji karyawan juga naik. Ini mah semua naik, gaji kagak naik-naik. Kenaikannya nanti pas kenaikan tahunan, ya beda. Kenaikan tahunan dengan kenaikan harga-harga bahan pokok. Tuh, itu kalau ke seorang yang benar, Manda. Gua pikir orang-orang tuh cuma lebay aja sih komenannya. Kan, emang sih, orang-orang yang gak terlibat langsung dalam transaksi dolar, emang dampaknya tuh nggak langsung kena ke mereka. Nah itu maksud gue Din, cuman kan tadi kan gue ngerasa kurang ngerti, jadi ya gue ngerasain kayak orang apatis, padahal memang gue nggak paham aja sih. Tapi masalahnya mayoritas UMKM kita itu bergantung sama harganya naik dolar. Kalau misalnya dolar naik, otomatis biaya produksi mereka juga ikutan naik. Ini aman kalau harga produksinya naik, tapi harga jualnya itu nggak bisa langsung naik. Yang kena imbasnya ya masyarakat kecil lagi, UMKM lagi. Karena apa? Untung mereka tuh makin tipis. Tapi buat rakyat biasa kayak kita tuh bisa ngapain aja sih? Kan kalau kita mau perbaiki juga itu bukan ranah kita, dan itu harusnya diurus sama pemerintah. Benar, itu tuh harusnya pemerintah yang tindak. Tapi kita sebagai rakyat itu juga punya hak untuk sadar dan kritis soal dolar naik ini. Gak bisa tuh kita tutup mata terus kita bilang nggak ngaruh deh ke gue. Lagi harga kebutuhan tuh bakal naik karena efek domino. Terus daya beli masyarakat tuh bakal turun. Yang awalnya nggak ngerasain dampaknya bakal ngerasain juga kan lama-lama. Jadi orang-orang yang kayak gue itu yang mikir gak kena dampak itu karena emang kita tuh belum paham aja ya kalau itu tuh bakal seberdampak itu kehidupan gue pribadi. Tapi emang bukan berarti pendapat lo salah sih man. Tapi emang semuanya tuh gak bisa digeneralisir ke semua orang. Tadinya gue pikir dolar naik itu gak ada urusannya sama gue. Toh besok gue tetap bangun pagi, tetap jalanin hari seperti biasa ya kan. Tapi setelah gue dengerin cerita Alisa sama Dini, bahkan gue baca sendiri keluhan orang-orang di kolom komentar sosial media, gue tuh baru sadar
Banyak loh orang di luar sana yang harus mikir keras cuma buat mempertahankan usaha kecilnya, buat bayar bahan pokok yang makin mahal, BBM yang naik, bahkan mereka berusaha keras buat menutupi gap antara gaji yang stagnan dan harga-harga yang terus melonjak. Mungkin sebelumnya gue gak ngerasain dampaknya secara langsung, tapi harusnya gue sadar bukan berarti dampaknya tuh gak ada. Dan menurut gue, itu hal yang benar-benar harus bikin gue lebih peduli, bukan malah menganggap remeh.